Om Swastiastu, Krama Hindu Bali. Sampai jumpa lagi dengan Abiunik. Salam sehat, rahajeng rahayu, selalu dalam keadaan baik atas lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, Ide Sang Hyang Widi Wasa. Kali ini Abiunik akan membahas tentang mengapa Krama Bali tetap memegang keyakinan leluhurnya, yaitu beragama Hindu, sementara daerah lain sudah berubah. Untuk menjawab pertanyaan seperti itu, mari kita simak kerajaan yang berdiri setelah keruntuhan Kerajaan Majapahit yang menganut paham Hindu-Buddha. Setelah Kerajaan Majapahit runtuh sekitar pertengahan abad ke-15, kerajaan-kerajaan yang menjadi bawahan Majapahit di Jawa semuanya berdiri sendiri, seperti Kerajaan Belambangan, Pasuruan, Madura, dan Bone. Pada masa pemerintahan Ide Dalam Seri Waturenggong, Raja Kerajaan Gel-Gel Bali yang berjaya memerintah Kerajaan Gel-Gel Bali selama 91 tahun dari tahun 1459 Masehi sampai dengan 1550 Masehi. Kerajaan-kerajaan yang dulu merupakan kekuasaan Kerajaan Majapahit seperti Kerajaan Belambangan, Pasuruan, Madura, dan Bone, bahkan Lombok dan Sumbawa dapat ditaklukkan dan menjadi kekuasaan Kerajaan Gel-Gel Bali sekitar abad ke-15. Nah, ketika Kerajaan Gel-Gel Bali berjaya di bawah pemerintahan Ide Dalam Seri Waturenggong, maka di daerah Demak, Jawa Tengah, berdirilah Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak. Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah sekitar akhir abad ke-15 dan berjaya kira-kira selama 70 tahun sampai tahun 1554 Masehi. Raden Patah adalah putra Majapahit yang menikah dengan seorang putri asal Cina yang sudah mualaf atau sudah beragama Islam. Raden Patah adalah merupakan raja kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Kerajaan Demak berjaya di tanah Jawa dan berhasil menguasai daerah-daerah strategis yang sudah menjadi target operasi seperti Surabaya, Madura, Tuban, Semarang, Jepara, Cirebon, dan Sunda Kelapa, sampai dengan kadipaten-kadipaten di pedalaman seperti Madiun, Kediri, Malang, Pati, dan Pajang. Khusus untuk Sunda Kelapa, daerah ini bisa direbut melalui sebuah pertempuran dengan kolonial Portugis pada tahun 1521 Masehi. Kemudian Sunda Kelapa berubah nama menjadi Jayakarta. Kemudian setelah kedatangan kolonial Belanda, Jayakarta berubah nama lagi menjadi Batavia. Setelah merdeka, Batavia berubah nama lagi menjadi Jakarta. Memang kolonial asing sudah masuk ke Indonesia sekitar abad ke-15. Kerajaan Demak juga menguasai Jambi dan Palembang di Sumatera, serta bisa menaklukkan kerajaan-kerajaan sekitar tanah Jawa yang masih ada pada masa itu, seperti Kerajaan Belambangan, Pasuruan, Madura, dan Bone. Sedangkan untuk Bali, bukan merupakan target khusus penyerangan Kerajaan Demak. Kerajaan Demak hanya mengirim 3 orang utusan kepada Kerajaan Gel-Gel Bali yang pada masa itu diperintah oleh Ide Dalam Waturenggong. Ketiga utusan itu bernama Ki Moder, Ki Jalil, dan Dewi Fatimah.
Mereka menghadap dalam dan menyampaikan pesan Sang Raja Demak agar rakyat Bali beralih agama, memeluk agama Islam. Sri Waturenggong tidak mengiyakan tapi memberikan syarat apabila bisa mencukur bulu kaki beliau baru akan beralih agama. Ki Moder mengeluarkan pisau dan bulu kaki Ide Dalam tak mampu dipotongnya. Itu artinya Ide Dalam beserta rakyat tidak mau beralih agama. Selanjutnya Ide Dalam memerintahkan ketiga utusan itu untuk pulang ke Jawa. Dalam perjalanan ke Jawa, Ki Moder dan Dewi Fatimah meninggal di desa Satra Klungkung dan dikubur di kuburan yang bernama Semejarat. Sedangkan Ki Jalil tidak pulang ke Jawa dan tinggal di suatu daerah bernama Banjar Saren, Jawa di desa Budekling, Karangasem. Seiring dengan datangnya intervensi kolonial asing di tanah Jawa, maka Abiunek dapat mengambil hipotesa bahwa kemungkinan Kerajaan Demak tidak melancarkan serangan ke Bali dikarenakan beberapa faktor, seperti kemungkinan Kerajaan Demak sudah disibukkan melawan kekuasaan kolonial asing di Jawa. Di samping juga mengatasi permasalahan yang ada di dalam negeri. Demikianlah. Mudah-mudahan berguna. Terima kasih.